محمد
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad wa risalatihi ajmain. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya Rabbana ighfir lana waghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, waghfir ya Allah li ahlina wa zurriyatina wa azwajatina ya Allah wa li ahlil kubur. Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha syawaban misla jalika ajran azima wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila waj'al ya Allah ya maulana ya rabbana ya maulana ma zakarna ya Allah wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan bi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin. Wasbit ala qiraatina li ahlil kubur Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Ruzhan bin Ananggani wa Tawarni binti Mak'annuh bifadlika ya rabbal alamin. Wa Siti Salmah binti Muhammad Nur wa Haji Syarwani binti Haji Yusuf wa Hajah Amnah binti Haji Kuntil wa Hudairi binti bin Japri wa Hajah Jamirah binti Haji Japri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Bahriyah binti Sutat wa Haji Kuntil bin Hasan wa Hajah Mastora binti Barsit wa Hajah Istiqna binti Haji Mastur wa Haji Ja'far bin Haji Yusuf. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa anhum wa ahlil kubur wa walidina wa walidi liman hadir fi hajal majlis wa abaina wa abaihim wa ikwanina wa ikwanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Atailah sakan dari saya Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Ibnu Atailah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulmihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Atailah kita keberkahan bagi kita, rezeki dan nikmat kasih sayang Allah terus menerus selaras dengan kehidupan kita, akhir hidup kita dan kehidupan di akhirat kelak amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah, in aradta ayyakuna laka izzun la yabna fala tasta'izanna bi'ijin yabna. In aradta, jika engkau menghendaki, ayyakuna laka izzun la yabna, kehidupan kemuliaan, la yabna, yang tidak kekal, falasta'izanna, maka janganlah engkau membanggakan, bi'iji yabna, satu kemuliaan yang tidak kekal, yang lenyap. In aratta ayyakuna laka, jika engkau menghendaki ijun kemuliaan yang tidak
lenyap, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah lenyap. Jika engkau menghendaki sesuatu layapna, yang tidak pernah lenyap. Falastasta'izanna, janganlah engkau membanggakan atau mengambil kemuliaan biijiyabna, kemuliaan yang lenyap. Jadi bahasa modernnya, kalau engkau menghendaki kemuliaan yang abadi, jangan engkau mencari cara mendapatkan kemuliaan. Kalau mencari kemuliaan abadi, jangan mencari kemuliaan yang tidak abadi. Nah, bahasanya kan begitu aja. Kalau ingin mencari kemuliaan yang abadi, carilah kemuliaan, berbanggalah hati dengan kemuliaan abadi. Itu aja bahasanya. Kalau engkau menghendaki kemuliaan yang tidak abadi, ya cari aja yang tidak abadi. Tapi kalau ingin mencari yang abadi, maka cari juga kemuliaan itu adalah yang abadi. Nah, itu mudah positifnya. Kalau ini bahasanya terbalik itu. In aratta ayyakuna laka, jika engkau menghendaki izun, kemuliaan layapna, yang tidak pernah lenyap, berarti abadi kan? Iyalah, mengharap yang kemuliaan abadi nih. Falatasta'izanna, janganlah engkau mengharap kemuliaan, membanggakan biijiyabna, kemuliaan yang lenyap. Itu maksudnya. Faqala, berkata Syekh Syarqawi mengatakan, bi antastagna an jami'il asbab biwujudi musabbiha li'annahu baqa fa yakunu ta'alluqa bihi izzan la yabna. Karena ketahuilah, engkau mengambil seluruh sebab-sebab yang wujud di alam semesta ini, engkau menganggapnya kekal. Padahal alam semesta ini tidak ada satupun yang kekal. Karena itu kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal adalah kebahagiaan yang dusta saja, yang tidak akan pernah memberi kekekalan kepada kita. Contoh, orang mencari kemuliaan jabatan, kemuliaan gelar, kemuliaan apalagi pangkat, kemuliaan harta benda, kekayaan. Itu mulia. Tapi ketahui, kata Syekh materi, kemuliaan semua itu tidak akan pernah bisa kekal. Sampai waktunya habis. Sampai waktunya bahkan bukannya habis, direbut oleh orang lain. Menyakitkan hati. Iyalah. Gara-gara punya sepeda baru, hilang, dicuri maling. Sakit hati enggak kita? Sakit hati. Coba kalau tidak punya sepeda, sakit hatilah kita. Tidak sakit hati. Kenapa tidak sakit hati? Nah, ya Kak, punya istri cantik, dijaga, ya Kak, pas direbut orang, babar, sakit hati kan? Sakit hati. Hati-hati punya istri cantik lah. Ada kan sini punya istri cantik? Hati-hati. Hati-hati. Nah, karena kebahagiaan itu tidak kekal. Bangga punya anak, banyak punya anak. Oh, anakku 9, 7 anakku, 3 anakku. Kamu belum punya anak-anak. Oh. Bangga. Kalau ibu bangga pipe. Garbus ini tidak bisa mengolah, tidak bisa bikin ya. Kasihan garbus. Tapi anak bisa meninggal enggak? Bisa. Sakit hati enggak? Sakit hati. Anak bisa berontak dengan orang tua? Bisa. Sakit hati enggak? Sakit hati. Apalagi menghabiskan harta benda orang tua. Oh, bagaimana rasanya? Sakit hati. Wah, anak minta dimodali oleh orang tuanya, habis. Minta modal lagi, habis. Minta modal lagi, habis terus. Akhirnya orang tuanya miskin. Sakit hati bila melihat muka anak, sakit hati. Enak enggak itu? Enggak enak. Kenapa? Karena selama ini kita mengejar kemuliaan. Kita menganggap kemuliaan itu karena sebab-sebab duniawi saja. Bukan kemuliaan atau sebab-sebab kemuliaan yang kita harapkan adalah yang sifatnya ukhrawi. Pantas Allah berfirman,
Wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena itu Allah berfirman, akhirat itulah yang lebih utama bagi kalian. Kiasnya, carilah kebahagiaan akhirat. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah mencari kemuliaan dunia. Yang ada itu kemuliaan akhirat sebenarnya. Cuma Allah tidak melarang orang mencari kebahagiaan dunia, sehingga ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhiratnya 2 kali dalam doa ini, dunianya 1 aja. Ya Allah, berilah aku hasanah. Itu pun bahasanya kebaikan di dunia. Maksudnya selamat-selamat aja di dunia ini, nah. Fid dunya, dan selamat atau kebaikan di akhirat. Dan lindungi aku daripada azab neraka. Kebaikan akhirat 1, yang kedua adalah terhindar daripada azab neraka. Nah, ini bahasa di dalam Al-Quran. Nah, pentingnya kita. Lalu untuk kebahagiaan akhirat itu apa caranya? Ilmunya adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmunya adalah ilmu mengenal Allah. Kenapa mengenal Allah itu lebih utama? Karena ini pokok di dalam agama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun itu oleh Ibnu Abbas dikatakan sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, orang dekat dengan baginda Nabi. Liya'budun, beribadah itu maksudnya adalah ya'rafu, mengenal. Siapa mengenal? Mengenal yang diibadati, mengenal Allah. Lalu artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena orang mengenal Allah ini akan memiliki adab dia dengan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran banyak orang mengerjakan sholat, ibadahnya rajin, sedekahnya banyak, tapi masih bisa menghina orang lain. Kenapa? Padahal yang dihinanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dia rajin beribadah, sedekahnya rajin, tahajudnya rajin, tapi di mulutnya menggibah orang, di mulutnya menghina orang, meremehkan orang tanpa kontrol. Yang dihina ini siapa? Makhluk Allah atau tidak? Ciptaan Allah atau tidak? Saya bertanya kepada pian semuanya, kalau pian membuat sebuah karya, mobil-mobilan kecil, bikin dari kayu bipai, lalu sampian hina, lalu ada orang menghina karya pian itu. Wah, mobilnya kayak apa misalnya nyebut, mobil-mobilnya ndak becus, ndak bagus. Ayo, apa yang terjadi? Siapa yang tersinggung? Tersinggung ndak pian? Yang bikin mobil-mobilan itu tersinggung. Kira-kira kalau Anda menyinggung makhluk Allah, hamba Allah, tersinggung ndak Allah? Bayangkan seperti itu. Ada orang giginya ompong, lalu diberi gelar ompong, sini ompong, enak lah. Orang yang dikatakan itu tidak enak karena dia mungkin ya sering tidak dapat, lalu dikatakan bodoh, enak lah. Tidak enak. Lebih enak dipanggil paloi daripada bodoh, ya lah. Nah, itu kisahnya. Fala tastaizanna biijin yabna. Janganlah engkau membanggakan kemuliaan yang kemuliaan itu yabna. Pasti lenyap, pasti hancur, kata saya. Bi antastagna biha ma'al ghaibah an musabbiha. Karena semua itu akan lenyap dia, menggaib dari kehidupanmu. Kapan saja, mungkin cepat, mungkin lambat. Li'annaha paniyah, karena semua itu paniyah, karena semua itu pasti lenyap. Fayakunu ta'alluka biha izzan la yabqa. Karena engkau mengaitkan dirimu dengan kemuliaan yang tidak kekal, bal yajul, yang akan hancur.
Paina tajasta billahi dama ijaka walam yakdir ahadun anzalika. Karena semua itu ada batas, ada waktunya. Allah memberikan kemuliaan pada setiap orang. Yang kemuliaan itu pun tentunya karena bersifat duniawi, pasti akan lenyap. Kan ada begini, kan Allah juga memberi jabatan kepada saya ini, begitu kan? Kan Allah juga yang memberikan kekayaan saya ini, ya kan? Kalau Allah memberikan kekayaan saya kepada ini, berarti ini baik. Betul baik, tapi baiknya berkualitas dunia. Maka harus kita manfaatkan. Yang kaya memanfaatkan kekayaannya untuk ukhrawinya, untuk kegiatan ukhrawinya. Pandai bersedekah. Jangan sampai orang kaya kurang lebih aja dengan orang miskin. Nggak ada beda. Bersedekah, palui waktu kaya buruai bersedekah dengan fakir miskin, mengeluarkan uang BP 10.000, sudah kaya Pak Loy ini. BP jual showroom, BP showroom mobil. Oh, gagah banget Pak Loy. Bersedekah lawan orang 10.000. Pas ada fakir ansul aja Pak Loy. Ansul berapa jar fakir 3.000 jar. Jadi 7.000 jar bersedekah lawan ikam aja Pak Loy. Si nang tukang penerimanya mengeluarkan duit juara 2.000 dua buah. Jadi 4.000. 1.000-nya aku ikhlaskan, aku sedekahkan pulang lampian jar. Wah, coba lo ini. Dapat sedekah dari orang minta-minta 1.000 rupiah. Ya kah? Wah, iya sama-sama maok be. Iya. Qultu, kata saya Ajibah dalam kitab Iqazul Himam. Saya ingin berkata kata saya Ajibah dalam kitab Iqazul Himam. Qultu, al-izzu allazi la yafna, kemuliaan itu la yafna, tidak pernah lenyap, itu huwal izzu billahi, itulah kemuliaan yang langsung dari garis Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu berupa apa? Gitu kan? Wal gina, diantaranya kekayaan diberikan Allah kepada seorang ialah bita'atillah, bila orang itu kaya dengan ketaatannya. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan abadi. Jadi bila kita dapat taat kepada Allah, itulah kemuliaan abadi. Tapi dengan syarat taatnya ikhlas lah. Bukan taat membangga-banggakan taat saja, tapi tidak ikhlas. Nah, membanggakan ketaatan itu juga ikhlas nanti. Tapi yang utama bil qurbi mimman tahaqquk, yaitu dekat dengan orang yang memberikan hak kedekatan itu. Itu yang paling utama. Dekat dengan Allah, itu yang utama. Bagaimana kita tahu kita dekat dengan Allah? Ada ilmunya. Mengetahui kita dekat dengan Allah atau tidak itu ada ilmunya. Ilmunya di mana? Belajar ma'rifatullah. Sering belajar ma'rifatullah terus-menerus akan tahu kita hubungan kita dengan Allah. Karena tidak bisa dikisahkan dengan satu kata atau kesimpulan demi kesimpulan, nanti berbahaya. Nanti seperti Pak Loy, paling jar pelajarannya situ mengingat Allah aja, zikir aja. Ya kalah. Nah, dia tidak tahu bagaimana zikir itu bermacam ragam dan bagaimana sesungguhnya hakikat zikir itu. Ini bahayanya. Bekisah Habib. Dosa gini lah. Ujar Pak Loy lon garbus. Jauh ke Amerika kah? Jauh ke bulan kah? Punya tak ajar garbus jauh ke bulan, salah aja. Kenapa? Bulan itu kelihatan. Coba kalau Amerika tidak kelihatan. Jadi jauh mana aja enggak gila aja garbus jauh ke jauh ke Amerika daripada ke bulan ya garbus. Ya kah? Nah, itu logika yang salah. Logika yang setiap yang terlihat dianggap dekat. Kan kita ini seringkali kalau istilah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati-hati yang menipu kami itu johir. Yang terlihat itu belum tentu dekat. Ada sebuah tongkat di air. Kita mungkin dulu tuh mandi-mandi kelak. Ini kisah Imam Ghazali mengisahkan. Karena ada gelombang, tongkat itu terlihat patah enggak? Bertancap di air. Terlihat patah kan?
Atau airnya tenang tapi tongkatnya masuk ke bawah, kelihatan apa patah enggak? Terasa patah. Setelah kita dekati, tongkatnya tidak patah. Itu pandangan yang menipu. Tidak semua yang terlihat itu dekat. Ya kan? Allah itu sudah dekat dengan kita, tidak perlu lagi didekati. Nah, itu logika yang menipu. Logika yang, karena di dalam Al-Quran mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu. Berarti Allah itu dekat, tidak perlu lagi didekati. Nah, itu adalah logika yang menipu. Ayat itu ada bukan untuk membuat logika seperti itu. Ayat itu mengisahkan tentang bagaimana Allah mengetahui keadaan seorang hamba, sebegitu mengetahuinya, bahkan min hablil warid, dari lebih dekat daripada urat leher kamu ya Tuhan. Bayangkan lebih dekat urat leher kita nih, apalagi diri kita aja lagi, ya lah. Nah, itu yang luar biasa, Allah itu mengetahui segala hal diri kita. Ayat itu adalah ayat-ayat muraqabah, ayat tentang pengawasan Allah kepada hambanya. Karena Allah tidak bisa diterjemahkan dengan dekat dan jauh. Istilah dekat dengan Allah itu hanya istilah kita. Nanti kita di bab bagian 4 kita belajar tentang ke Sidratul Muntaha, bagaimana rohani kita ke sana, insyaallah. Sedikit jam 9 dari sampai di mana tete? Nah. Oh ya. Nah, kita teruskan kata saya. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Quran surah Fatir ayat 10. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan di sisi Allahnya, di sisi Allah, falillah, maka kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, izzah, kemuliaan jami'an, seluruhnya. Jadi silahkan Anda dekati Allah. Mau kemuliaan dunia ada di sisi Allah, mau kemuliaan akhirat ada. Tentu kita sudah belajar ini, yang kita utamakan adalah kemuliaan akhirat. Dunia itu mengikuti aja. Di sisi Allah pun ada. Wajar ada seorang sufi, dia sakit, dia tidak mau berobat. Karena ditanya kenapa jadi tidak mau berobat. Aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah, beliau itu tidak salah. Karena aku lebih baik berdoa kepada Tuhanku untuk mulia di sisi Allah ketimbang sembuhku dari sakit. Ada juga orang minta sembuh, ya, minta mulia di sisi Allah, ya, terserah, tidak menjadi masalah. Terserah bagi seorang hamba memilih jalan mereka masing-masing, yang semua itu dibenarkan saja di dalam agama kita. Firman Tuhan adalah walillahil izzatu walirasuli walil mu'minina walakinnal munafiqin la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mukminin, dan bagi orang-orang mukmin. Jadi Allah itu mengutamakan petunjuk kepada orang mukmin, itu adalah kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan yang abadi. Itu yang ditunjuk oleh Al-Quran, memberikan hidayah kepada hambanya itu. Walakinnal munafikin, tetapi orang-orang yang munafik la ya'lamun, tidak mengerti tentang masalah ini. Jadi kalau kita tidak mengerti masalah kebahagiaan ini, kebahagiaan akhirat ini, kemuliaan di sisi Allah ini, bagaikan kita orang munafik. Nah, itu penting kita belajar ma'rifatullah ini supaya tahu kita ijah kemuliaan yang sesungguhnya. Wanjur qadiyatur rajul allazi amara Harun ar-Rasyid bil ma'rufi fahanaqa alaihi. Suatu hari Harun ar-Rasyid, ya, ini ada sebuah cerita, Harun marah kepada seseorang karena Harun ar-Rasyid kan seorang khalifah, ya, seorang khalifah. Faqala, ada seseorang tidak menghormati Harun ar-Rasyid. Tidak menghormati itu tidak mau diperintahkan oleh Harun
Ar-Rasyid. Fahanaqa alaihi, maka Harun Ar-Rasyid pun marah kepada orang tersebut. Irbituhu ma'a bagalah sayatil khalqi litaktilah. Ikat orang itu, kata khalifah. Raja kan, kalau di sini ibaratnya gubernur lah, atau apa, presiden lah, atau siapalah, pimpinan tentara lah, atau bagaimana. Ikat dia di bagal. Bagal itu semacam kuda. Ikat dia di kuda sampai membunuhnya, sampai mati biar ajanya. Diikatlah orang itu. Falam nakit pihi sayan, tapi orang itu tidak tertimpa apa-apa padanya. Maksudnya luka tidak, sakit tidak, pokoknya biasa-biasa saja. Marahlah, makin marah lagi khalifah nih. Asjinuhu alaihil baik. Kalau begitu kurung dia di sebuah penjara, kurung ajanya. Fafa'aluhu, maka orang itu pun dikurung. Para'ahu pi bustani fa'utiya bihi faqala lahu. Setelah dikurung, besok harinya pipe orangnya di luar penjara, di kebun orangnya berkebun, orangnya di kebun khalifah. Asik di kebun Golpiah. Jaka sekarang tuh berrokok, orangnya santai. Hah? Apa ini? Lalu ditanyalah kepada orang itu, man akhrajuka minas sizni, siapa yang mengeluarkan engkau daripada penjara? Nah, faqala allazi adakilnil bustan, orang yang mengeluarkanku dari penjara adalah orang yang mengeluarkanku dari penjara itu ialah orang yang meletakkanku, menempatkanku di kebun. Wah, jawabannya kayak itu, kayak apa toh? Faqala waman adakhulukal bustan, siapa yang memasukkan engkau ke dalam kebun ini? Faqala allazi akhrajani minasiz, ialah orang yang mengeluarkanku daripada penjara. Wah, ini kayak Siti Jenar aja lagi pipe. Siti Jenar yang lah. Fa'alima Harun, maka sadarlah Harun Ar-Rasyid bahwasanya orang itu layak diru ala jillah, orang itu tidak bisa direndahkan oleh manusia kecuali kalau Allah menghendakinya kerendahan kepadanya. Orang itu tidak bisa dihina karena orang itu sudah dimuliakan Allah. Maka akhirnya Harun pun mengeluarkan orang tersebut dan memberinya ayyar kiba ala dabbatin wa yunadiya alaihi, kemudian memanggilnya Harun arada ayyazila abdan ijjahullahu falam yakdir. Lalu Harun memanggil orang tersebut, engkau adalah orang yang dimuliakan Allah, yang kalau Allah muliakan orang itu tidak akan pernah terhina selama-lamanya. Nah, inilah orang yang dekat kepada Allah, timbul karamahnya melindungi orang tersebut. Banyak kan cerita para aulia Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada penghinaan manusia. Mudah-mudahan pian di sini menggapai izzah kemuliaan Allah, mendapatkan kemuliaan Allah dengan terus belajar ma'rifatullah, agar Allah sayang kepada kita semuanya, agar baginda Rasulullah SAW juga sayang kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.